Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis pelajaran apa tadi? PAI. PAI. Udah, silakan duduk ya. Oke, tadi dia habis pelajaran PAI ya. Gimana pelajarannya? Seru. Seru. Tadi diajar apa kalau boleh tahu? Tentang Materinya apa, tentang apa gitu? tata cara sholat. Tata cara sholat. Oke. Gini, tadi kan udah saya memanggil dia untuk ke ruangan untuk mengajak dia melaksanakan konseling individu. Sebelumnya dia udah pernah melaksanakan konseling individu atau belum? Belum pernah. Tapi sudah sedikit tahu gambaran mengenai konseling individu itu? Belum tahu juga. Oke. Jadi Bu Desa akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling individu itu adalah sebuah bantuan layanan untuk membantu konseli dengan menceritakan masalahnya terhadap konselor itu saya, guru BK, dan nanti dia sendiri nggak akan menceritakan masalahnya secara sukarela, secara terbuka, dan tentunya nanti juga Bu Desa akan merahasiakan masalah tersebut seperti itu ya. Terus nanti dia juga akan memilih, jadi bukan Bu Desa yang memberikan solusi atau menyuruh dia seperti apa gitu, tapi dia juga harus memikirkan sendiri kira-kira apa yang akan dia lakukan untuk merubah atau menyelesaikan masalah dia. Begitu, sudah bisa pahami? Bisa. Nah, kira-kira dari konseling individu ini apakah dia sudah siap untuk melaksanakan konseling individu ini? Siap. Oke, sudah siap ya. Kalau boleh tahu, Dian ini sehari-harinya gimana? Sehari-harinya selain sekolah mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan seperti ekskul atau di luar sekolah melaksanakan les atau apa? Ekskul. Ekskul apa kalau boleh tahu? Basket. Ya, ekskul basket. Oke, jadi di ekskul basket itu dia melaksanakannya gimana? Setiap hari atau di hari-hari tertentu, seminggu berapa kali seperti itu? Seminggu 2 kali. Berapa? Kalau sama pelatih 2 kali, kalau sama sekolah 2 kali. Berarti 4 kali. 4 kali. Oke, menurut Dian itu cukup mengganggu proses belajar Dian enggak? Enggak. Berarti sejauh ini aman. Enggak pernah merasa proses pembelajarannya agak, misalkan oh ya Bu, kadang saya lupa mengerjakan tugas atau kadang saya ini gitu, apa yang dia alami gitu, karena kan lumayan sibuk ya Kak, seminggu 4 kali itu jamnya jam berapa aja itu, maksudnya sore kan pulangnya sekolah kan 2:30 baru pulang, nah otomatis basketnya sore dong, kalau enggak malam. Sore. Nah itu kan pasti kan capek, itu juga toh. Dan ada yang membuat dia itu terkendala nggak dari situ? Ada capeknya sama Gimana? Capek, terus kendalanya apa? Misalkan kadang kan kalau kecapean tidurnya jadi bangkong Bu, terus jadi telat atau seperti itu gitu. ya seperti itu. Gimana? Coba dijelaskan dulu. Ya kalau capek terus tidur, terus bangunnya kadang telat, tapi nggak pernah telat. Oh gitu. Oke, jadi kan berarti kan dia kan udah menceritakan kayak kesehariannya dan sebagainya gitu ya. Nah sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, Bu Desa mau tanya dulu, sudah siap untuk melaksanakan konseling individu? Sudah. Oke, jadi sebelumnya di dalam konseling individu ini terdapat azas-azas ya. Yang pertama azas keterbukaan, di mana nanti dia harus bisa terbuka atas permasalahan yang mungkin dia alami atau miliki saat ini. Terus yang kedua ada kesukarelaan, di mana nanti dia juga bersukarela untuk menceritakannya tanpa ada paksaan dari saya ataupun paksaan dari manapun. Lalu juga ada azas kerahasiaan, di mana nanti saya dan Dian hanya yang mengetahui masalah ini, jadi tidak ada teman-teman umum yang tahu kayak gitu. Oke, udah mengerti ya? Oke, jadi kira-kira dari apa yang telah Desa sampaikan tadi, dia kan sudah sedikit menyampaikan kegiatannya, kan sibuk ya bermain basket dan sebagainya. Nah kira-kira yang dia alami selama proses sekolah ini
kalau kamu mempunyai apa kendala apa, masalah apa gitu, misalkan dalam masalah belajar seperti itu, di bagian apanya, coba ceritakan aja. Iya, kenapa belajar? Apa yang kamu rasakan? Misalkan kamu merasakan ya saya kadang lupa mengerjakan PR, atau saya masih bingung untuk menata prestasi saya tuh agar bisa berkembang ataupun gimana gitu, coba diceritakan. Ya masih bingung sama pelajarannya sendiri. Pelajarannya apa? Mungkin bisa spesifik pelajarannya apa? Kayak pembelajaran matematika juga masih bingung, sama pembelajaran informatika. Oke, kalau boleh tahu kenapa kok dia masih bingung sama pelajaran tersebut? Apakah kurang memahami materinya, atau karena dari faktor lain, atau mungkin dia di rumah kurang waktu untuk belajar atau gimana gitu? Belum bisa memahaminya sebenarnya, karena kadang nggak ada waktu juga buat memahami. Kenapa kok nggak ada waktu untuk memahaminya? Maksudnya kegiatan kamu selain basket apa kok sampai nggak ada waktu untuk memahami itu gitu? Atau mungkin terkendala sama ketika di sekolah kurang memahami sama metode yang diberikan guru atau seperti itu gitu? Gimana? Ceritakan aja, nggak apa-apa. Apa tadi yang bisa katakan tadi? Yang tadi gimana? Selain matematika, apa tadi kurang bisa? Tadi lo yang tadi lo kurang bisa mengatur waktu atau gimana gitu tadi lo, mungkin itu. Ya mungkin kan sekolah jam 3 pulang, Iya. terus latihan, terus pas malamnya latihan buat tidur kayak istirahatnya gitu. Jadi waktu belajarnya tuh cuma pas pagi sampai sore doang gitu. Pagi itu berarti pas sekolah Pas ya? sekolahnya. Terus sore pun kamu gunakan untuk latihan basket. Kalau boleh tahu hari apa aja Apa ya? basketnya? Kan 4 hari itu katanya. Selasa, Rabu, Kamis, sama Kamis terus sama Jumat. kalau yang terakhir ini sebenarnya tuh latihannya tuh terserah mau ikut alam, kadang Sabtu sore atau Minggu sore kadang. Berarti padat banget ya kalau misalkan Selasa, Rabu, Kamis itu kan berarti tiap hari. Terus pulangnya sekolah udah sore, terus latihan lagi. Itu latihan jam berapa sampai jam berapa? Apa ya? Latihan basketnya jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang Selasa jam 12 sampai jam 3. Oke, Dan Rabu jam 12 siang. Iya di sekolah. Oh, di sekolah. Ya. Oke, terus Kalau yang Rabu 3:30 sampai habis maghrib. Terus yang Kamis juga sama jam 12 sampai jam 3. Oke. Kalau biasanya kalau ujian yang sore itu kan sampai malam ya, maksudnya sampai habis maghrib ya. Terus biasanya kalau setelah pulang dari sekolah, setelah latihan basket itu biasanya agenda apa yang kamu lakukan? Apa ya? Habis pulang Di rumah itu apa langsung bersih terus tidur, atau bersih terus saya ngecek tugas dulu, ada yang mau dikerjakan dulu nggak, kayak gitu misalnya. Kadang bersih dulu terus Tidur. enggak bersih dulu terus masih belum ngantuk, belum capek, aja main HP bentar, terus nanti kalau udah jam 10 atau 11-an baru tidur. Nah, tadi kan Adin bilang kalau misalkan pulang bersih terus main HP, terus jam 10 kalau udah ngantuk tidur.
Nah, ini waktu untuk belajarnya kalau boleh tahu di jam berapa? Tadi kan dia katanya tadi sampainya, oh saya nggak ada kendala bu sama belajar gitu kan. Terus mengerjakan PR Budi Santainya juga nggak ada kendala, berarti dia kan mengerjakan PR terus. Nah, tapi dari pemantauan apa yang setelah dia laksanakan tadi, jam-jamnya tadi, saya rasa kok beliau tidak menemukan dia ada waktu untuk mengerjakan tugas atau belajar atau itu gimana? Kalau misalnya ada waktu longgar kayak tugasnya Pak Bambang tuh, itu kan tugasnya kan kadang banyak kan, kadang dikerjainnya setengah, terus nanti setengahnya biar lanjutin di sekolah, gitu kan, biar cepat selesai aja. Pak Bambang kan dia kan jam pertama, jadi tak berhimpun. Berarti dikerjakannya setengah doang di rumah tapi? Iya, setengahnya di rumah, terus nanti udah setengahnya lagi di sekolah aja gitu. Kalau tugas-tugas lain selain tugas matematika? Dikerjain kalau yang di Canva, kadang ada tugas di Canva gitu, kadang dikerjain. Oke, berarti jarang ada PR di rumah? Apanya? Jarang, maksudnya guru-guru mata pelajaran apa jarang memberikan PR apa gimana? Sering, tapi dia mengerjakannya di sekolah apa gimana? Atau nggak kerjakan? Maksudnya untuk tunggu tempatnya di sekolah gitu? Enggak, berarti kerjain di sekolah. Berarti dikerjakan di sekolah. Berarti tadi di rumah istirahat langsung tidur gitu ya. Oke. Baik, jadi dari permasalahan yang disampaikan dia tadi, dan Budisan menyimpulkan bahwa dia tuh belum bisa memanage waktu belajar kamu ya. Jadi kamu belum bisa mengatur waktu belajar kamu dengan baik, terus prestasi kamu juga mungkin agak terkendali di bagian kayak waktu dan tugas-tugas kamu tuh masih sering kamu tinggalkan gitu yang belajarnya tadi. Baik, jadi selanjutnya Budisan mau minta dia untuk mencatat kira-kira tingkah laku terkait tingkah laku dia mengenai belum tahu cara meraih prestasi di sekolah. Jadi bisa dituliskan di sini kira-kira apa yang membuat dia itu belum memahami cara meraih prestasi di sekolah. Prestasi di sekolah itu luas ya, bukan berarti kamu harus menjadi juara kelas itu enggak, tapi kayak tadi misalkan tadi dia bilang mengerjakan PR-nya di sekolah, padahal PR itu kan apa? Pekerjaan rumah. Berarti kan harus dikerjakan di rumah. Nah, berarti tadi kan belum bisa meraih prestasi yang baik di sekolah gitu kan. Mungkin bisa dituliskan kendalanya apa. Kendalanya tadi kan dia sampaikan kan banyak kegiatan dan sebagainya. Jadi bisa dituliskan di sini gitu. Nanti setelah dituliskan kita diskusikan bareng sama Budisan penyelesaian masalah apa yang bisa dia terapkan untuk diri dia agar menjadi lebih baik. Bisa dipahami? Oke. Bisa dituliskan bawa pulpen toh? Ya, bisa dituliskan keadaan tingkah laku, kendala tingkah laku untuk meraih prestasi di sekolah. Bisa dituliskan apa yang maksudnya kendalanya atau apa, ditulis aja, sembarang ditulis aja. Yang menginspirasi dia itu menjadi kendala bagi dia. Ditulis dulu aja, nanti kalau udah kita diskusikan bareng sama Budisan. Terus bisa dituliskan juga kan, misalkan dia kan kendalanya tadi basketnya itu seminggu 4 kali, terus bisa bingung cara mengatur waktu untuk belajar. Terus di bawahnya nanti bisa dituliskan apa yang dia pikirkan agar perilaku saya ini berubah gitu. Mungkin bisa dituliskan seperti saya harus bisa, mungkin basket saya bisa saya kurangi bu, misalkan seminggu jadi 2 kali seperti itu, dari perlahan dulu aja. Jadi kan awalnya 4 kali, mungkin bisa saya ubah jadi seminggu 3 kali bu, terus saya manfaatkan waktu saya yang
jam segini untuk belajar, seperti itu. Perubahan-perubahan apa yang akan dia lakukan. Jadi ada kendalanya ditulis, yang di bawahnya nanti kepikiran apa dia untuk bisa berubah perilaku tadi yang lebih baik. Paham nggak? Ya. Oke, boleh diterus dulu kalau kita terus ya 3 sesuai sama pemikiran juga. It's time to have first break. Ada kendala nggak kira-kira? Nggak ada? Maksudnya kendala dalam menuliskan ini nggak ada? Nggak. Ya, lebih dilanjut. udah bawahnya apa tadi? Perubahan apa yang akan dia lakukan dari kendala tersebut, dia kepikiran apa untuk merubah perilaku. Misalkan saya tadi harus menyisihkan waktu untuk belajar, jadi main HP-nya saya kurangi, saya gunakan untuk belajar, itu juga bisa. Boleh dituliskan apa?
Jadi kita bacakan ya. Tadi apa kendala yang dialami Dian tadi apa aja? Yang ditulis tadi coba disampaikan. Coba dibaca aja yang ditulis ini. Jadi dibacakan dari yang sampai ke sini. Kendala dalam memahami pelajaran memang kurang fokus kalau di sananya. Tapi dalam pembelajaran kayak kan meraih prestasi dalam bidang pelajaran kayak IPA, PS itu kan emang sama saya kan susah. Tapi kalau dalam bidang olahraga saya pengen meraih dari bidang itu, dapat prestasinya dari bidang olahraga kayak seperti bahasa itu. Terus itu kendala. Iya, Kendala tingkah laku tadi ya yang menyebabkan kamu susah meraih prestasi tadi karena memang kamunya kurang fokus seperti itu. Terus apa lagi? kalau dalam perubahan Apa perubahan yang kira-kira Dian pikirkan? Rencana apa yang mau Dian lakukan? kan di bulan Mei ini kan sebenarnya fokus latihan soalnya kan ada juara itu kan lomba sekolahan, makanya saya latihan ditambah sama minggu itu jadinya 4 kali. Nah, sebenarnya kan 2 kali. Saya buat itu nanti kalau emang udah selesai paling kembali seperti semula. Seminggu 2 kali. Ya, terus saya juga berpikir kan bentar lagi mau naik kelas 9. Nah, di kelas 9 kan harus banyak belajar kan, Iya. buat naik ke SMA. Jadi dia mau mengurangi aktivitas seperti bermain HP, bermain keluar bersama teman itu dikurangi, buat lebih fokus ke pembelajaran di SMA nanti. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya dia tuh memang menyadari bahwa sering kurang fokus dalam proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Kenapa? Sering fokusnya tuh teralih ke apa gitu? Misalkan guyonan sama teman atau bermain laptop atau gimana? Atau memang tidak suka sama pelajaran yang ada Enggak gitu. Kalau tergantung sama lingkungannya. Kadang ada teman yang bilang udah nggak usah garapnya di rumah aja. Tapi kalau sama temen yang sedang itu kadang disuruh garap, selesaiin cepat nanti biar kamu bisa ngapain aja gitu. Kadang kayak gitu. Berarti dia gampang terpengaruh gitu ya sama temen ya, termasuk ya. Oke, jadi tadi perubahannya Dian setuju banget. Tadi yang pertama apa? Mau mengurangi bermain HP, terus mengurangi bermain sama teman-teman. Terus apa tadi yang ketiga? Tadi apa? Mengurangi nanti kalau misalkan sudah selesai persiapan lombanya, ekskul basketnya bisa dipangkas gitu ya. Yang awalnya seminggu 4 kali, jadi mungkin bisa seminggu 2 kali. Baik, jadi tadi kan dia udah menuliskan nih kontrak yang akan dia lakukan gitu ya. Yang pertama mengurangi bermain HP, terus mengurangi bermain dengan teman-teman gitu ya. Kira-kira dari apa yang telah dia tulis saat ini, dia yakin nggak dia bisa merubah ini? Yakin. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kalau misalkan dia yakin sama apa yang dia tuliskan ini, kalau misalkan dia melanggar ini, misalkan nih intensitas bermain HP-nya mungkin bisa jam segini sampai jam segini, terus selanjutnya ngerjain tugas. Nah, kalau dia melanggar apa yang dia tuliskan ini, kamu mau apa? Mau memberi sanksi apa pada dirimu sendiri? Misalnya kayak kamu kepikiran apa gitu? Kan kamu berarti melanggar kontraknya, maksudnya melanggar janjimu sendiri. Dan kalau melanggar janji kan nanti resikonya kan ke depannya. Saya pas kayak saya mau ke SMA ini tapi nilai saya jelek, itu kan risiko saya, soalnya saya bermain HP, nggak menepati janji ini. Oke.
berarti dia udah tahu ya apa konsekuensinya kalau dia terlalu fokus sama kegiatan dia di luar, pokoknya bermain HP terus dulan sama teman-teman tadi gitu, udah tahu ya konsekuensinya. Terus kira-kira dengan ini dia bisa menyimpulkan nggak setelah melaksanakan konseling tadi dari perilaku dia yang awalnya seperti ini, seperti yang tadi yang kalian jelaskan, terus sama perubahan yang akan dilakukan, kira-kira bisa menyimpulkan nggak sebelum Bu Desa baru simpulkan, dia bisa sedikit menyimpulkan menurut Dian itu apa yang Dian peroleh tadi. Oh jadi saya tahu kalau perilaku ini saya salah, terus jadi saya bisa begini gitu. Intinya aja yang Dian pahami, nggak harus panjang lebar, intinya aja boleh. Kesimpulan yang Dian dapatkan sejak dari ngobrol sama Dian tadi, akhirnya Dian kan berarti kalau Dian bisa menuliskan perubahannya, berarti kan ini kan jadi tadi kan nggak menyuruh Dian untuk fokus ke ini gitu kan, enggak. Berarti ini kan ada dalam diri Dian sendiri, berarti kamu kan udah ada niatan untuk lebih baik gitu kan. Nah, kesimpulannya apa tadi yang sudah kamu ceritakan dari awal sampai bisa memikirkan untuk perubahan yang kamu akan lakukan, itu kan ada kesimpulan dari kamu apa yang bisa kamu sampaikan di konseling tadi. Boleh sedikit aja, intinya aja nggak apa-apa yang dia pahami. Sebenarnya sama loh seperti yang dia tuliskan di sini tadi, cuma diulas lagi dari awal sampai akhir. Kalau intinya apa intinya? Dian jadi gimana? Kan udah menuliskan nih kontrak apa yang akan dia lakukan, terus nanti kalau aku melanggar janji tersebut aku akan begini gitu. Berarti kan kamu sudah mendapatkan hidayah untuk merubah perilakumu. Itu disampaikan apa yang kamu dapatkan dari konseling ini, kesimpulannya. Tapi kan perilakumu tadi yang di awal benar atau salah? Kurang tepat kan? Nah, apa kesimpulannya? Kalau dia bisa menuliskan ini berarti apa? Paham tuh berarti sama konseling ini yang disampaikan tadi, berarti gimana? Ya keputusan berarti ya. Jadi kesimpulannya itu ya tentunya dia tahu gitu perbuatan yang dia lakukan, perilaku yang di awal dia ceritakan itu, dia kan sering bermain HP kalau selesai pulang basket gitu kan. Jadi nggak pernah mengerjakan PR, lebih kalau ada waktu digunakan untuk bermain HP, setelah itu tidur seperti itu. Itu perbuatan yang perilaku yang tepat atau belum? Atau tepat? Belum tepat kan? Nah, dari yang dia ceritakan tadi, dia mengakui juga kalau itu perilaku yang belum tepat, dan juga dia juga bisa menuliskan di sini apa tadi yang bisa kontrakting tadi, perubahan. Berarti dia sudah paham loh apa yang tadi dia lakukan itu nggak tepat, makanya dia ingin berubah menjadi lebih baik. Semuanya kan sudah bisa dipahami. Coba apa tadi? Apa? Kesimpulannya seperti mengurangi HP, boleh mengurangi HP. Apa? Ya pokoknya
pokoknya mengurangi HP sesuai dengan janji kontrak ini ya. Oke, jadi dari apa yang telah dia tuliskan, Bu Desa berharap untuk dia bisa melakukan yang terbaik, terus jangan sampai mengingkari atau malah bertambah intensitas bullying setelah melaksanakan konseling ini. Terus biasanya juga pengen dia semangat, katanya tadi mau lomba juga kan, boleh kalau mau membanggakan sekolah dengan prestasi dia bermain basket itu baik banget, tapi jangan sampai nomor dua kan proses belajarnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai prestasinya non akademik ini bagus tapi akademiknya disisihkan gitu. Jadi harus seimbang gitu ya. Jadi semangat, semoga lombanya juga bisa lancar, semoga bisa menang gitu ya harapannya. Oke, jadi dari tadi yang telah Bu Desa sampaikan, ini Bu Desa ada lembar evaluasi sama lembar KPD, bisa dia kerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dia bawa lagi, biasa akan ditanya perubahan apa yang sudah dia lakukan. Kira-kira tadi di kontrak ini tadi dia sudah bisa mengurangi intensitas bermain HP dan sebagainya gitu ya, bisa ini bisa dikerjakan, nanti selanjutnya dibawa dan kita analisa gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Apabila Bu Desa ada perkataan yang salah atau menyakiti, bisa mohon maaf. Kita akhiri konsili ini dengan salam, dengan berdoa dulu, doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas.